Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ansori dan Kakak Asisten Praktikum. Perkenalkan saya Pramita, mahasiswi Sistem Informasi Geografis dari kelas Praktikum Pemrograman Geospasial Berlanjut. Di sini saya akan menampilkan hasil praktikum acara 5 mengenai pembuatan GeoJSON API dan menampilkan view data pada halaman peta. Nah, untuk langkah kerja yang pertama, mengaktifkan Apache dalam exam, lalu menjalankan PostgreSQL-nya dalam services, diklik lalu klik restart. Selanjutnya adalah membuka Dbeaver, mengecek koneksi, dan membuat database. Nah, database yang dibuat di sini adalah database data object. Oke, selanjutnya adalah membuat migration. Jadi migration ini digunakan untuk perantara antara file project dengan database. Jadi apapun yang kita tuliskan di dalam file project ini nanti akan tersimpan di dalam database. Jadi kita tidak perlu mengeditnya di dalam database. Nah, yang perlu dilakukan yang pertama adalah membuat migration terlebih dahulu dengan PHP Spark make migration, namanya create table object di dalam terminal Visual Studio. Kemudian pada hasil migrationnya seperti ini. Nah, di sini kita membuat fieldnya terlebih dahulu. Yang pertama ada ID, nama, deskripsi, longitude, latitude, foto, created at, updated at, dan deleted at, seperti mengimplementasikan teknologi CRUD. Lalu di sini juga ada pengaturan untuk add key-nya atau primary key-nya yaitu ID, dan di sini diperintahkan untuk create table. Nah, namanya adalah tbl_object yang nanti akan terbuat otomatis di dalam database-nya. Jadi semua langkah kita lakukan di dalam file tanpa perlu menyentuh pgadmin atau database di dalam Dbeaver. Nah, di sini adalah script atau perintah untuk jika tabel yang dihapus adalah tabel tbl_object. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat field tadi sudah, lalu mengatur koneksi database-nya terlebih dahulu untuk nanti kita kirim field-field ini ke dalam database. Nah, untuk mengatur koneksinya itu ada di dalam file .env di sini. Di dalam database kita atur ini default ya. Untuk database-nya disesuaikan dengan nama database yaitu data object. Di sini ada port-nya. Lalu jika sudah, selanjutnya adalah melakukan migrate atau istilahnya mengirim field-field yang telah dibuat tadi ke dalam database. Caranya adalah menuliskan perintah PHP Spark migrate dalam terminal, lalu nanti otomatis akan muncul di dalam Dbeaver database-nya. Oke, akan saya tunjukkan. Nah, ini adalah daftar field di dalam tabel object, tbl_object. Nah, ini otomatis terbuat tanpa kita perlu membuatnya secara manual di dalam pgadmin atau di dalam Dbeaver ini. Jika misalnya setelah di-migrate belum kunjung muncul, kita bisa cek di bagian connection. Nah, nanti di bagian PostgreSQL ini kita klik, lalu centang show all database. Nanti semuanya akan terlihat fieldnya. Selanjutnya, jika misalnya masih belum muncul, kita juga perlu mengkonfigurasi di dalam file php.ini. Nah, ini adalah filenya. Kita cari extension pgsql. Nah, di sini nanti ada titik koma, kita hilangkan untuk mengaktifkan pgsql-nya ini. Lalu kita save, simpan, dan restart jika misalnya belum kunjung muncul. Oke, selanjutnya adalah membuat model. Nah, model ini digunakan sebagai komunikasi antar file project dengan database. Untuk membuatnya kita menggunakan PHP Spark make model, namanya tabel object model.
Oke. Kemudian di dalam tabel object model ini, file modelnya kita atur untuk nama tabelnya, lalu primary key-nya ID, auto increment-nya kita set menjadi true, dan lain-lain. Di sini ada allowed float-nya. Kemudian ada date-nya. Jadi di sini adalah field yang menggunakan date atau timestamp mulai dari created at, updated at, dan deleted at. Lalu validation-nya di sini kita set skip validation jadi false dan clean validation-nya jadi true. Oke. Setelah itu kita atur juga inisialisasi controller simpan tambah data dalam file object.php. Nah, ini adalah controller untuk simpan tambah data. Nah, untuk fungsinya adalah jadi ketika nanti ketika kita inputkan data di sini lalu kita simpan, nah nanti button ini tuh aktif. Jadi kita memberi function atau fungsi ke dalam button tersebut. Untuk caranya, setelah kita inisialisasi ke dalam file view input. Di dalam file view input ini kita tambahkan form di dalam div class card body untuk multipart form data untuk menyimpan file foto yang nanti diupload. Jadi seperti ini, kita ke view input. Ini adalah filenya, jadi kita akan simpan nanti. Sudah diatur objek simpan tambah data, metodenya adalah post. Lalu pada bagian creatable object migration-nya ini kita juga tambahkan yang foto tadi, karena sebentar kita buka dulu. Oke, yang ini kita tambahkan juga foto. Di sini tadi sebelumnya belum ada awalnya. Kita atur type-nya menjadi varchar. Nah, karena kita telah mengedit atau mengubah apa yang ada di dalam migration maksud saya, kita perlu migrasi ulang dengan PHP Spark Migrate tadi untuk memindahkan data yang terbaru ke dalam database. Nah, ini untuk lalu selanjutnya adalah melakukan tes ya untuk input datanya. Oke, jadi untuk datanya saya sudah mencoba melakukan 2 kali pengambilan data, tapi di sini saya akan coba untuk melakukan istilahnya demo ulang. Jadi saya ingin menambahkan data Gramedia. Lalu di sini kita cari titik Gramedianya. Oke. Oke, ini Gramedia di sini. Kemudian kita bisa pilih filenya tadi karena sudah diatur untuk fotonya ya. Saya juga sudah siapkan foto. Lalu ketika saya klik simpan, nah nanti akan kembali lagi ke form utama input data yang masih kosong. Nah, tapi kita bisa cek apakah datanya sudah masuk atau belum ke dbeaver ini. Jadi ketika kita refreshnya di mana ya? Nah, ketika kita refresh, di sini ada tambahan data lagi yang terbaru. Jadi saya tambahkan tanggal 8, berarti sekarang tanggal 8. Oke, sekarang tanggal 8 saya tambahkan. Nah, seperti itu artinya adalah datanya telah tersimpan di dalam database. Selanjutnya untuk yang pertama telah berhasil. Nah, selanjutnya adalah membuat controller ABE. Jadi untuk menampilkan data JSON, pertama kita buat controllernya terlebih dahulu menggunakan perintah
PHP Spark Make Controller API, tipenya RESTful. Nah, nanti kita akan dapat satu file template controller API. Nah, kita buka filenya. Ini adalah api.php. Nah, di sini kita atur modelsnya, yaitu tabel object model. Nah, untuk formatnya adalah JSON. Jadi nanti dia akan menampilkan data dalam JSON. Lalu di sini ada construct tabel object model. Artinya adalah nanti API ini akan mengambil data yang terdapat di dalam tabel tbl_object di dalam database data object. Nah, karena tadi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwasanya model itu berfungsi sebagai komunikasi ke dalam database. Jadi menggunakan model tabel object model ini, API ini akan mengambil data tersebut. Nah, data objek itu di sini diinisialisasi ya, $D. Kemudian nanti akan ditampilkan dalam template-nya type feature geometry. Nah, di sini koordinatnya dari data longitude dan data latitude. Lalu ID-nya dari data ID, namanya dari data atau field nama, deskripsi, foto, dan lain-lain. Nah, nanti akan muncul, yang lainnya masih default. Nah, ini untuk script dalam api.php. Nah, untuk hasilnya akan saya tampilkan hasilnya seperti ini. Jadi dia akan mengambil data menggunakan perantara tabel object model tadi. Jadi ini adalah hasilnya. Di sini terdapat beberapa titik yang sudah saya tambahkan di sini ya, mulai dari lapangan Pancasila UGM, Togamas Kota Baru, dan Gramedia Sudirman. Di sini bentuknya JSON, yaitu ada point koordinat lapangan Pancasila, lalu koordinat untuk Togamas Kota Baru, toko buku Togamas, dan koordinat toko buku Gramedia. Seperti itu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Ansori dan Kakak asisten praktikum yang telah membimbing. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.